Hai semua, saat ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dagang internasional. Apa sih itu hukum dagang internasional? Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desti Mangimbulude dengan NIM 23051015. Nah, hukum dagang internasional adalah sekumpulan aturan hukum perdata yang mengatur hubungan komersial dan transaksi antar negara, bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang stabil dan adil. Tujuan hukum dagang internasional. Yang pertama, mendorong perdagangan bebas. Arti mendorong perdagangan bebas bukan berarti setiap orang berhak ugal-ugalan melalui transaksi tanpa aturan, namun lebih mengacu kepada setiap individu ataupun perusahaan yang berhak bebas menjalankan perdagangan dalam lingkup internasional. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban para pihak. Adanya aturan hukum atau perjanjian perdagangan internasional yang berlaku menjamin kewajiban serta hak pihak terkait. Dengan begitu, transaksi lintas batas negara ini bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa perdagangan. Sengketa perdagangan internasional berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, sumber hukum perdagangan internasional hadir untuk menyelesaikan konflik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang keempat, mengatur dan mengawasi praktik perdagangan. Selain menyelesaikan sengketa, hukum perdagangan internasional juga ditujukan untuk mengawasi dan mengatur praktik dagangnya. Para pelaku diwajibkan mengikuti aturan tersebut lantaran selalu mendapatkan pengawasan. Nah, Sumber hukum perdagangan internasional terdiri dari negara, organisasi perdagangan internasional, dan individu yang menjalankan kegiatan tersebut. Selain itu, perusahaan yang berbisnis secara internasional juga termasuk salah satu subjek hukumnya. Aspek hukum dagang internasional. Hukum dagang internasional mencakup berbagai aspek termasuk hukum kontrak, hukum penjualan, hukum pembayaran, hukum transportasi, hukum kepabeanan, hukum kepailitan, dan hukum penyelesaian sengketa. Kita masuk dalam kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional itu ada beberapa bagian. Yang pertama, penerapan dan pengurangan tarif. Tarif merupakan pajak atau produk yang diimpor atau diekspor. Angka ini ditetapkan sebagai persentase tertentu dari bahan yang diekspor atau diimpor. Yang kedua, kuota impor dan ekspor. Kuota bisa kita sama artikan dengan jumlah. Berarti berapa banyak jumlah barang yang diimpor atau diekspor. Permendagri nomor 3 tahun 2004 melarang orang dari luar negeri membawa barang-barang konsumtif. Pelanggaran terhadap kebijakan ini bisa menyebabkan pelakunya terkena denda tertentu. Yang ketiga, kebijakan subsidi. Peraturan tentang subsidi ekspor merujuk pada pembayaran tertentu kepada perusahaan atau individu yang mentransaksi barangnya ke luar negeri. Selain demi membantu, subsidi ini dijalankan untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Yang keempat, perjanjian dagang. Suatu perjanjian dagang bisa dibuat sesuai dengan arahan Permendagri nomor 7 tahun 2021. Dengan adanya dokumen tersebut, negara, perusahaan, organisasi, atau perorangan bisa menjalankan bisnis lintas negara. Yang kelima, yang terakhir, kebijakan nilai tukar dan insentif pajak. Pengertian kebijakan nilai tukar rupiah merujuk pada cara negara mengatur mata uang sendiri berkaitan dengan mata uang asing atau valuta asing. Sementara itu, insentif pajak mengacu pada besaran biaya per produk dalam perdagangan internasional. Contoh, kegiatan perdagangan internasional ini berkaitan dengan komoditas yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Pengiriman ke luar negeri dapat disebut ekspor, sementara pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri dikenal impor. Dikutip dari ASEAN Indonesia 2023, Indonesia merupakan pengekspor kopi dan dikirim ke beberapa negara tetangga. Komoditas tersebut diekspor ke negara Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Bukan hanya itu, sektor perdagangan jasa juga dapat dimasukkan sebagai bentuk kegiatan perdagangan internasional. Begitu pula dengan investasi lintas negara yang kerap dilakukan oleh investor-investor skala dunia. Terima kasih.